Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, ya, yaitu kita masuk materi kedua dari buku IPSM. Ya, jadi kalau di bagian pertama, section 1, itu bicara tentang pengantar, ya, apa itu IT Service Management, ya, di mana di bagian pertama itu dimulai dengan service itu sendiri apa, service management itu apa, ya, kemudian tahapan-tahapannya ya sudah kita bahas juga di minggu lalu, ada gambar-gambar grafik itu. Tidak salah, gambarnya yang minggu lalu kita bahas itu yang ini. Nah, ini ya. Wah, ya. Kalau kita mau laksanakan proses di dalam IT Service Management, kita mulai dari namanya service strategi. Ya. Service strategi dilanjutkan dengan merancang servisnya mau seperti apa. Nanti sebelum diimplementasikan sebenarnya harus ada proses transisi, persiapan untuk menuju ke pelaksanaan atau service operation. Sudah kita bahas di sekarang kita lanjut ke section 2, materi kedua dari buku, yaitu tentang service life cycle. Ya, life cycle. Ini banyak materinya, ya. Kita mulai dari service life cycle itu yang gambar lingkaran tadi, yang di tengahnya ada service strategi. Jika sudah membuat service strategi, fase kedua adalah service design, fase ketiga service transition, ya, dan keempat adalah service operation. Kita mulai yang pertama, yaitu service strategi. Yang pertama service. Oke, ya. Mari kita lihat dulu ya, di dalam service strategi. Mengapa, apa tujuan kita harus punya yang namanya strategi layanan? Mengapa kita harus punya yang namanya object, ya, of service strategy? Nah, ini apa gitu? Nah, service strategi. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang lebih baik dari kompetitor. Itu aja. Ringkas, ya. Tujuan kita membuat service strategi supaya kita bisa memberikan yang lebih baik dari kompetitor. Nah, zaman sekarang katanya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kalau Anda ingin memenangkan hati laki-laki dan hanya satu saja milik Anda sendiri, nggak berbagi dengan wanita lain, ya harus dapat memberikan servis yang terbaik daripada kompetitor Anda. Setuju nggak kalau kalimatnya seperti itu? Iya, benar. Iya kan? Nah, iya, benar. Anda bersaing, Anda bersaing dengan orang lain. Pilihannya adalah Anda harus memenangkan persaingan supaya Anda sendiri, atau suka tidak suka harus berbagi. Ya? Nasib baik masih kalau masih berbagi itu masih baik, please. Ya, artinya dua-duanya menang semua. Kalau masih berbagi itu. Iya. Kalau Anda dikalahkan gimana? Artinya Anda nggak dipilih gitu, Anda memilih wanita lain gitu. Simpel aja. Nah, itu ya. Jadi kata kuncinya adalah kita harus punya strategi dalam melayani. Saya pikir Anda berdua karena bekerja di sektor pelayanan publik, Anda harusnya tahu dong bagaimana caranya memenangkan persaingan ketika asrama haji harus bersaing sama hotel-hotel.
Apa yang menjadi keunggulannya? Sederhana aja sebenarnya. Nah, itu yang harus kita rancang strateginya. Bagaimana bisa memberikan better service, layanan yang lebih baik dari kompetitor kita, dari musuh kita. Ya. Jadi ini diperlukan need to beat. Beat itu memukul, bahasa Inggrisnya. Opposition, musuh atau lawan kita. Mengapa kita harus memukul mereka? Karena kita harus survive, kita harus bertahan. Karena kompetisi itu seperti orang berkelahi. Ya. Orang berkelahi itu tidak cukup menghindar, nggak bisa. Ya. Kalau kita di ring tinju atau di pertandingan karate, pencak silat atau apapun, ya kita cuma bertahan aja, nutup mulut aja gini, supaya nggak dipukul orang. Menangnya barangkali kita nggak kena, nggak kalah kitanya, tapi kita nggak menang-menang gitu loh. Maka harus kita memukul mereka, mukul dia supaya kita menang. Jadi tujuan itu adalah survive. Kompetisi itu menang atau kalah persoalan. Dan tentunya kenapa ada kata-kata strategi? Karena kita ingin menangnya itu nggak cuma sekali menang, ya. Jadi kita ingin suksesnya itu dalam tempo panjang, long term, ya. Oke ya, jadi beberapa faktor yang jadi pertimbangan, misalnya faktor ekonomi, sosial, teknologi, perubahan politik, ya, dan perubahan di dalam organisasi. Itu semua harus menjadi pertimbangan. Jadi di sini dikatakan juga bahwa service strategi tidak hanya sekedar tentang strategi bagaimana pelayanan individual service UD sekarang. Tapi juga merupakan membahas tentang positioning atau penempatan layanan teknologi IT secara jangka panjang. Ya. Misalnya di asrama haji tiba-tiba ada pengadaan teknologi lah. Maka dalam waktu singkat tadinya penginapan-penginapan lain yang punya pelanggan itu beralih ke nginep asrama haji semua misalnya. Tapi kalau ternyata strateginya nggak disiapkan dengan baik, ternyata orang lain pun, penginapan yang lain pun bisa melakukan hal yang sama, ya mungkin hanya sebulan habis itu pelanggannya hilang lagi. Iya. Di sini ada beberapa kata kunci bicara tentang strategi ini. Strategi pelayanan, service strategi. Satu, tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan. Memberikan layanan yang lebih baik dari kompetitor. Menyerang musuh kompetitor. Terus jangka panjang. Dan berikutnya adalah aspeknya nggak cuma satu aspek, tapi disebut strategi karena dia lengkap. Di situ pertimbangan ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan sebagainya, semuanya menjadi pertimbangan. Berikutnya ada istilah governance. Governance itu, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu lebih kepada maknanya adalah
kesesuaian sih, governance itu kesesuaian atau sesuai kepatuhan, ya. Jadi kalau kita bicara IT governance, bukan government, governance ini, ya. Governance itu di sini dikatakan is central to sound operation and management of all healthy organization. Jadi konsep dari governance itu adalah terpusat kepada, ya, seluruh operasi dan manajemen organisasi itu merujuk atau berpusat kepada organisasi yang sehat, organisasi yang baik. Kenapa dia dikatakan organisasi yang sehat? Karena segala sesuatunya itu sesuai dengan undang-undang, ya, prosedurnya sesuai, ya, kemudian tata kelolanya juga baik. Jadi ada hal yang mungkin belum pernah saya singgung, itu ada di bab 1 yang mesti kita bahas minggu lalu. Di situ ada sebuah framework, ya, kerangka kerja yang singkatannya adalah IT Infrastructure Library. Ya. ITIL itu adalah Information Technology Infrastructure Libraries. Itu adalah sebuah rangka kerja atau pedoman rujukan untuk dapat melakukan proses dengan baik. Jadi coba lihat di bab 1 apa yang dimaksud dengan framework ITIL. Ya. Nah, di sana dia akan memberikan guidance atau petunjuk bagaimana supaya kita bisa, ya, memberikan layanan IT dengan baik dan benar. Sesuatu yang baik dan benar itu disebut dengan governance tadi. Karena ada kalanya sesuatu itu baik tapi nggak benar. Tapi ada juga yang kebalikannya. Benar tapi nggak baik. Nah, governance itu kesesuaian, yang sesuai itu adalah sesuatu yang baik dan benar gitu. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan undang-undang, cocok misalnya. Itu istilah governance, ya. Itu bagaimana supaya operasi dan manajemen, ya, pelaksanaan dan tata kelola itu dilakukan dengan baik dan benar. Ya. Tata kelola apa? Tata kelola organisasi. Nah, di sini dikatakan bahwa IT yang efektif, di mana prosedur dan sistem kendalinya efektif, itu merupakan komponen penting di dalam proses yang kita sebut sebagai good governance. Tata kelola yang baik. Ya. Prosedur, ya, di sini prosedur dan pengendalian dari IT yang baik, yang efektif, itu adalah komponen vital. Jadi kalau kita ngomong good governance, tata kelola yang baik, itu yang seperti apa? Yaitu sistem yang prosedur dan pengendaliannya efektif. Ya. Misal, di asrama haji, karyawan absensinya pakai apa? Fingerprint, Pak. Fingerprint. Sebelum ada fingerprint,
Pernah ngalamin nggak sebelum ada fingerprint? Manual tanda tangan, Pak. Pernah ngalamin? Iya, Pak. Pernah ngalamin seperti itu? Awal-awal Pernah, kerja dulu mesti manual gitu. Iya, Pak. Sekarang saya tanya, absensi itu untuk apa sih? Kehadiran, Pak, daftar. Untuk Kalau kehadiran, masuk kerja jadwal 7:30 atau jam 8. Nanti tanda tangan pukul 5 sore kan boleh, kan hadir. Kalau sekedar fungsinya absen itu untuk kehadiran aja. Maka pertanyaan saya dulu dimulai dengan absensi itu fungsinya untuk apa sih? Kalau untuk sekedar hadir, oh yang penting datang masuk, terus ngetok ruangan pimpinan, bos, aku masuk ya, sudah gitu. Kan tahu dia nyuarai kita, skor muka gitu. Benar, bisa jadi itu, Pak. Kira-kira Iya, bagaimana? betul. Jadi apa gunanya absensi itu kira-kira? Mungkin untuk menyatakan kalau kita tadi, tapi masih B kayak ya kayak Iya. berbentuk kehadiran, Nah, iya, Pak. makanya sekarang itu contoh absensi manual tanda tangan dengan absensi yang fingerprint. Yang fingerprint itu maksud saya di situ kan hadir sistem IT di sana kan? Ya kan? Iya, Pak. Dengan adanya alat fingerprint itu kan berarti kita menggunakan teknologi IT sebagai alat bantu untuk layanan kita. Nah, sekarang layanan apa yang diberikan oleh alat fingerprint itu? Lebih praktis, lebih cepat, Pak. Nggak lebih dari itu. Marah mereka cepat juga. Iya, benar. Kalau mungkin lebih apa ya? malah Mungkin Kalau finger, kalau marah tanda tangan itu kertasnya berlama-lama banyak dibagi-bagi kertasnya itu. Tapi kalau kita ngantri wong 100, wah lama ngantrinya, mana lebih lama, nggak ada lebih cepat. Hah? Gimana? Jam berapa masuk wajib kerja itu kalau pagi? Kalau kami jam 6:30 sudah ada di situ. 6:30. Kalau lewat dari 6:30? telat berarti. Kalau lewat dari ada konsekuensi tidak dari telat itu? Ada, Pak. Apa dia? Dipotong gaji, Pak. Potong gaji. Sekarang jam 6:29 kurang semenit. Tiba-tiba yang ngantri uang 25. Kira-kira uang ke 25 itu lewat enggak dari 6:30? Lewat. Salah siapa? Kalau dia kena potong gaji. Salah siapa? Tak bisa nak nyalah ke itu, Pak. Lah iya, tapi kan itu sebenarnya tidak benar kenapa dia harus potong gaji. Hanya gara-gara dia lewat dari 6:30 gitu. Nah, masalahnya karena alatnya cuma ada satu, yang ngantri uang banyak gitu loh. Uang banyak. Nah, apakah itu memberikan layanan yang lebih baik? Tidak. Ya ini. Jadi bukan sekedar hadirnya teknologi, namun yang lebih penting teknologi itu hadir supaya prosedur dan pengendalian itu menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya absensi itu bukan masalah dia hadir atau tidak hadir, tapi absensi itu bicara tentang misalnya kedisiplinan. Supaya bisa mengendalikan orang supaya lebih disiplin,
Itu tadi. Namun, saya juga punya contoh. Ya, jauh-jauh lah. Ya, contoh di Unsri aja lah. Itu bukan fingerprint lagi, bukan. Alat absen. Itu muka. Jadi harus raih nih setor ke depan kamera, dibaca, seret. Nah, ini muka Iksan Jamba. Kalau fingerprint masih pakai dititip jempolnya. Tahu nggak cara nitip jempol? Iya. Hah? Pernah nyoba? Apa, Pak? Nak nitip absen pakai fingerprint? Fingerprint? Pernah nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak bisa kali, Pak. Gampang. Beli permen karet, kunyah sampai hilang manisnya. Nah, tempel ke jari ini. Maka ngecap nanti cap jari kita. Tempel ke jari titip sama kawan. Tinggal belajar kalau ada tidak nyekel permen karet bekas kunyahan kita tadi. Oh. Hah? Atau cari sabun. Sabun yang bahasa-bahasa itu tekan pakai jempol ini. Nah, ngecap tuh bentuk sidik jari kita. Atau pernah tidak nonton film Mission Impossible? Tom Cruise. Pakai apa dia? Lakban, selotip. Oh. Hah? Oh iya. Kalau cuman kan fingerprint, mudah itu nak nitip. Ya. Oh iya. Tapi kalau yang pakai absensi, yang pakai scan wajah atau scan retina mata, nak kita tempelkan biji mata gitu nah. Di situ, nah kayak dibaca tuh retina mata gitu. Sama nak dicongkel biji mata nanti kawan itu. Hah? Iya, enggak. Dibuat supaya kita taat pada prosedur. Dibuat supaya mudah pengendaliannya, pengawasannya tentang disiplin pegawai dan sebagainya. Bukan sekedar untuk hadir teknologi. Tapi persoalannya adalah penyediaan teknologi yang seperti itu sudah sesuai apa belum dengan kondisi pengguna. Jangan sampai pengguna malah tidak tahu cara menggunakannya. Itu juga tidak cocok. Ya. Ada kejadian dulu ketika belum semua desa dimasukin oleh PLN, oleh listrik. Dulu di daerah, saya kan lama tinggal di Surabaya, itu daerah Madura itu dulu kan sekarang. Dulu masih banyak daerah belum masuk PLN. Tapi mereka petani tembakau. Kalau mereka panen tembakau, itu kaya raya mereka. Habis panen, beli kulkas, beli TV. Masalahnya belum ada listrik. Kulkas besar-besar, 3 pintu, cuman jadi tempat nyimpen baju. Artinya apa? Ada ketidaksesuaian teknologi di sana gitu. Nah, jadi yang namanya IT governance, ya IT governance itu kesesuaian teknologi dengan lingkungan, dengan masyarakatnya, dan penggunanya dan sebagainya. Ya itu tadi, karena balik lagi ilmu ITSM ini adalah bagaimana kita memandang teknologi bukan dari infrastruktur teknologinya, tapi dari sudut pandang pelanggan atau customer perspektif seperti yang kita bahas di pertama dulu. Ya, oke. Ada beberapa standar yang digunakan ya. Tadi yang saya katakan di bab 1 ada framework ITIL ya. Ada lagi standar ISO 38500 tahun 2008.
Ini semua menyediakan framework. Nah, ini framework atau kerangka kerja, ya. Bagaimana ya kita bisa memiliki IT Hmm. yang sesuai, IT governance yang Isi, efektif, which, yang membantu kita supaya Pak, bisa minjem hotspot, Pak. meraih, supaya bisa meraih ya semua tujuan organisasi kita. Bagaimana bisa membantu untuk meraih tujuan tertinggi, level tertinggi dari tujuan organisasi tersebut adalah kita bisa menghasilkan prosedur dan sistem kontrol yang efektif oleh IT. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Efektif. Oke, berikutnya ketika kita berbicara tentang strategi, ketika bicara tentang strategi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah resiko. Ini masuk bagian dari strategi. Makanya nanti kita harus punya yang namanya risk management. Manajemen resiko. Risiko. Apa itu resiko? Resiko adalah segala sesuatu yang mungkin terjadi. Segala sesuatu yang mungkin terjadi, tapi bukan sekedar mungkin terjadi. Kalau segala sesuatu yang mungkin terjadi saja, definisinya berhenti di situ, itu namanya probabilitas. Masih ingat pelajaran statistik? Gimana, Pak? Masih ingat pelajaran statistik? Kemarin belum Pak. Pasal berapa statistik? Belum, Pak. Karena statistik itu adalah probabilitas. Jadi maksud saya gini, jangan dicampur adukkan antara resiko dengan probabilitas. Ya. Resiko adalah segala sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi kata-kata mungkin terjadi itu yang menyebabkan, ada lanjutannya, yang menyebabkan, ya di sini katakan that could cause, yang dapat menyebabkan harm or loss, kerugian. Or Loss. Or Kerugian. Atau dapat berdampak terhadap kemampuan, maksudnya kemampuan kita dalam mencapai tujuan. Resiko adalah segala sesuatu yang mungkin terjadi yang dapat menyebabkan kerugian. Karena ada satu lagi lawannya. Juga segala sesuatu yang mungkin terjadi tapi menguntungkan. Bukan kerugian, tapi menguntungkan. Itu namanya opportunity atau peluang. Tentunya kebalikan. Memang belum tentu kita dapat, tapi kalau kita dapat kita beruntung. Tapi kalau resiko, memang juga belum tentu terjadi. Tapi kalau terjadi kita rugi. Jadi resiko itu misalnya, kita punya rumah.
Ada nggak kemungkinan rumah kita kebakaran? Bisa, Pak. Bisa terjadi, bisa ya, bisa tidak. Siapa yang berharap terjadi? Tapi kalau terjadi kita rugi. Ya, kalau kita rugi akan berdampak dengan mengganggu kemampuan kita mencapai tujuan kita. Apa tujuannya? Sekolah, nak nikah, apa pokoknya apa yang tadinya jadi tujuan kita, yang tadinya jadi objektif kita, itu bisa terganggu karena adanya kerugian tadi. Itu yang disebut risiko. Tapi sebaliknya, berjudi. Judi itu pasti menang enggak? Bisa menang, bisa tidak, Pak. Belum tentu, memang belum tentu. Tapi kalau menang, Ya. untung. Ya. Yang barangkali tadinya rencana nikah masih 10 tahun lagi, pacak dimajukan sekarang, duitnya ladol. Nah, itu lawan dari resiko, namanya peluang. Walaupun dua-duanya, antara resiko sama peluang, dua-duanya itu tidak ada yang menjamin pasti terjadi. Makanya, selama saya mengajar mata kuliah IT manajemen atau IT project management, ya, kita mengenal istilah yang namanya risk management atau manajemen resiko itu. Resiko itu ada dua macam. Ada resiko negatif, ada resiko positif. Resiko negatif itu kerugian. Resiko positif itu namanya peluang. Tapi dua-duanya nggak ada jaminan bahwa itu pasti terjadi. Iya, Pak. Keluar rumah. Jalan keluar rumah. Misalnya ada uang mendep di rumah, keluar-keluar. Ayo kamu keluarlah, jangan di rumah baik. Misalnya. Maka kalau keluar rumah, ada dua kemungkinan. Satu, resiko ketemu COVID. Yang tadinya tidak COVID jadi punya penyakit COVID. Ya, itu namanya resiko. Tapi kalau peluang apa, Tris? Kalau peluang Keluar rumah. bisa bersenang-senang, Pak, sama kawan-kawannya yang ngajak kumpul tadi. Ketemu jodoh. Nah, itu. Kalau mendep di rumah tidak dapat jodoh, Tris. Metu harus dah. Jauhnya Pak lagi jodoh, Pak. Tinggal pilihan bahwa keluar rumah itu ketemu jodoh atau keluar rumah itu justru kena virus COVID. Nah, yang satu disebut resiko negatif, itu disebut dengan resiko yang biasa kita sebut. Yang satu lagi resiko positif, ini kita sebut sebagai peluang. Peluang. Nah, makanya resiko itu harus dimanajemeni. Begitu juga ketika kita mengimplementasikan teknologi IT. Tidak semua teknologi IT yang digunakan akan berdampak positif. Namun juga sebaliknya, tidak semua IT yang kita gunakan akan berdampak negatif. Tadi misalnya, absen manual tanda tangan asal. Sekarang pakai absen yang fingerprint. Ada tidak resiko? Pernah terbayang tidak kamu? Pernah terbayang tidak kira-kira waktu nak nempel ke jempol itu tuh? Kira-kira alat ini nyetrum tidak mana? Pernah terbayang tidak? Pernah terbayang tidak? Waktu listrik kan? Di tas yang aku pergi dengan Rafa. Nah, itu harus kalau pernah kebayang tuh mati lampu, Pak. Itu juga mati lampu berarti tidak bisa ngabsen. Ya, terus mana? Enggak ada ngabsen artinya apa? Bolos jadinya. Itu dipertimbangkan. Ini tanda tangan, Pak.
dipertimbangkan enggak oleh bos? Pak. Ya, kalau macam itu, mana kira-kira mana aku pegawai di sana, mana kira aku bakal telat, aku mati sekring listrik. Hah? Man kira-kira bosnya tidak ngerti. Aku kan uang elektro. Nah, Iya, Pak. mati kejak setengah jam. Habis itu, ayo bos, kita tanda tangan. Manual, tanda tangan kan. Sudah tanda tangan, hidup ke lagi. Nah, terlepas dari mungkin apa tidak mungkin, tapi seberapa besar kemungkinan itu bisa aja terjadi kan? Nah, makanya harus ada manajemen risikonya dalam setiap kita menyediakan layanan berbasis teknologi IT. Setiap kita memberikan service berbasis IT, kita harus pertimbangkan resikonya. Apapun resikonya harus dimasukkan. Itu namanya risk management. Oke. Nah, nanti selanjutnya detail dari materi yang ada di bab 2 ini, lanjutannya di bab-bab berikutnya, ya. Jadi bagaimana kita membuat strategi service, ya, yang lebih detail, ya, yang berkaitan dengan manajemen hubungan bisnis, ya, business relationship management, ada di bab 7. Ya. Bagaimana hubungan IT service dengan keuangan, manajemen keuangan. Itu juga harus dipertimbangkan. Dan termasuk bagaimana kita memanajemeni layanan portfolio. Ada di bab 10. Nanti lanjut. Oke, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada tipe-tipe dari penyedia layanan IT. Ini namanya service provider. IT service provider. Itu ada tipe-tipenya. Ada jenis-jenisnya. Ya. Ada golongan-golongannya lah. Yang pertama, itu adalah kita sebut sebagai internal service provider. Penyedia layanan internal. Kira-kira di asrama haji yang ngurusin bagian-bagian komputer itu siapa? Ada nggak unit sendiri? Ada dah Yu, pasan dari hotel ya Yu Iya. Dari hotel, Pak. Dia khusus orang IT atau segala orang urusan teknis di dia loh, termasuk PLN mati, lampu putus. Khusus IT, Pak. Khusus IT. Jadi kalau ada ya alhamdulillah, tapi kadang-kadang ini masih digabung-gabung dengan bagian teknis yang lain. Ya. Jadi ada penyedia layanan dari dalam. Alhamdulillah bagus kalau ada. So kadang-kadang tidak semua organisasi atau perusahaan itu punya. Sehingga dia harus tergantung pada vendor. Yang nomor 3, vendor itu external service provider. Nah, barangkali yang ada di sana tuh yang ini kedua barangkali. Yang punya asrama haji sini ada nggak? Yang ngurus IT-nya. Yang tadi dari hotel maksudnya? Dari maksudnya apa dari hotel? IT yang asrama haji tergabung dari hotel juga, Pak. Nah, itu namanya share service unit. Itu sebenarnya artinya di sana tuh yang ada tuh yang nomor 2 ini yang share service unit. Ya, jadi penyedia layanan IT-nya itu sebenarnya bukan khusus untuk asrama haji sendiri gitu ya.
Nah, itu dia adalah ya tadi dari bagian lain yang di bagian hotel tadi misalnya. Ya. Jadi sebenarnya itu lebih tepat barangkali yang tipe kedua. Kalau yang internal itu betul-betul milik sendiri. Ya. Sementara kalau yang tipe 3 tergantung pada pihak luar. Ya, di sini dikatakan spirit commercial entity, entitas komersial di luar yang terpisah. Vendor lah, kita ngundang orang lain gitu. Untuk penyedia layanan kita, gitu. Penyedia layanan IT-nya. Ya, ini 4 tipe penyedia layanan IT. Oke, kembali kepada bagaimana kita menyiapkan strategi layanan, ya, service strategi. Jadi di sini dalam service strategi kita, bagaimana kita membuat strategi, kita menggunakan 4P. Ada 4P ketika menyusun strategi. Strategi layanan IT. IT service strategi. 4P itu apa saja? Ada namanya perspektif, yang kedua position, yang ketiga plan, keempat pattern. Ini pakai bahasa Inggris semua. Jadi kalau kita coba terjemahkan, P pertama, perspektif. Apa itu? Maksudnya adalah strategi kita jadikan sebagai cara pandang. Perspektif itu cara pandang. Ya. Perspektif itu bermakna cara pandang. Jadi, di sini dikatakan perspektif itu berhubungan dengan visi, arah, direction. Jadi, visi dan misi itu mau kemana ketika kita menyediakan layanan IT? Arah tujuannya mau kemana? Misal, arah tujuannya itu bukan sekedar untuk gagah-gagahan bahwa kita pakai teknologi IT, tapi memang tujuannya untuk mengurangi biaya, cost reduction. Jadi hadirnya IT bukan justru nambahin biaya, tapi harusnya menjadi sarana untuk menghemat biaya. Misal, itu contoh ya. Misalnya, ini pimpinan, bos ya. Bos bilang, oke, mulai sekarang kita akan bangun sistem IT kita. Pokoknya semuanya serba IT. Absen IT, surat menyurat IT. Nggak ada lagi sekarang kita ngirim-ngirim surat pakai kertas. Semua surat harus elektronik, misalnya. Mungkin awalnya terkesan kita memang mengeluarkan dana besar untuk membeli alat-alat IT tadi. Tapi selanjutnya kita tidak pernah beli kertas, kita tidak pernah beli printer, kita nggak pernah beli tinta. Kenapa? Memang semua sistem administrasi surat menyurat sudah serba online. Nggak perlu ada ngeprint lagi, nggak perlu beli tinta, nggak perlu beli printer. Hemat jadinya. Bayangin, tinta itu, cartridge-nya itu, kalau, ya mohon maaf dalam tanda kutip ini, kalau wong nak korupsi, ya, sebulan pacak 5 habis cartridge itu. Iya. Kalau si cartridge harga 400.000, 5 lah 2 juta. Ya, baru pakai dengan katanya habis. Waduh, gak balik. Hah? Yang di rumah cartridge yang kosong pindah ke kantor. Betul-betul. Karena sengaja dia pula dicarinya tipe sama antara yang punya rumah sama punya kantor itu. Kenapa? Ajak cucuk cabut tintanya tadi. Misalnya, ya ini contoh. Saya ngasih contoh-contoh yang ekstrim yang supaya mudah dipahami. Gitu ya. Nah, kalau saya jadi bos di sana, lah, bukankah saya memerintahkan menggunakan teknologi ini supaya jadi lebih hemat? Kenapa jadi lebih boros?
Artinya arahan di sini, direction di sini belum pas. Belum semasukan antara pimpinan sama anak buah. Visi misi pimpinan, nih visi. Ya. Itu belum nyambung. Jadi strategi itu harus kita pandang sebagai sebuah cara berpikir. Perspektif itu cara berpikir, logika, cara pandang. Yang kedua, strategi sebagai suatu posisi. Maksudnya apa posisi di sini? Kita sekarang berada di kondisi yang seperti apa? Misalnya, gimana ya? Saya ingin jelaskannya biar gampang dipahami. Posisi itu bukan lokasi ya. Posisi itu misalnya asrama haji itu sekarang ini secara badan hukum dia itu milik siapa sih? Hah? Kepemilikannya milik siapa? PT Swarna Dwipa, Pak. Oh, bagian dari Swarna Dwipa. Iya, Pak. Manajemennya saja atau apa? Di bawah naungan, Pak. Berarti statusnya tuh Manajemen. BUMD. BUMD. Kalau dulu BUMD, tapi diambil jadi PT, Pak, sekarang. Oh, gitu. Hebat lah. Iya, Pak. Tapi PT Swarna Dwipa-nya sendiri kan BUMD kan? Iya, Pak. Oke, ya. Oke. Sekarang BUMD itu perannya kalau kita ngomong terhadap pemerintah daerah itu lebih kepada tugas memberikan layanan atau nyari untung? Kira-kira. Dua-duanya, Pak. Hah? Dua-duanya, Pak. Betul, secara visi misi barangkali. Ya, tapi di dunia ini kan sulit rasanya kalau dua-dua itu harus sejalan. Iya, Jika pasti kita nyari. dikejar harus mencari keuntungan sebesar-besarnya, biasanya yang sifatnya pelayanan itu harus banyak dikorbankan. Tapi ketika kita banyak memberikan pelayanan, nyari untung harus dikurangi gitu. Mungkin itu sebabnya kenapa ditaruh di bawah PT Swarna Dwipa. Supaya cara mengelolanya jauh lebih mengarah ke bisnis. Ya. Tapi apakah sudah menjadi penghasil uang bagi Pemda? Nah, itu yang disebut posisi. Posisi sekarang, apakah sudah menjadi sumber PAD, pendapatan asli daerah? Artinya, asrama haji itu sudah berkontribusi memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah, atau masih menjadi sumber pengeluaran biaya bagi pemerintah daerah? Memberi masukan, Pak, ke pemerintah daerah. Benar. Iya, Positif. Pak. Positif maksud saya lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Balance sih, Pak. Hah? Kalau balance belum namanya. Kalau balance belum. Ya. Barangkali sejauh ini sepengetahuan saya, pemerintah daerah itu yang masih memberikan yang sudah memberikan keuntungan itu baru pajak gitu. Iya. Pajak kendaraan. Yang lebihnya itu jangan kata nak ngunjuk untung. Ya, tidak rugi be jadilah. Ya. Nah, kalau pendapat saya pribadi lah ya,
dengan Iya. melihat situasi dari luar. Saya belum pernah masuk ke dalam asrama haji itu. Kayaknya untuk maintenance asrama haji saja, maintenance gedungnya, ya, kalau mau disetarakan dengan hotel Aston gitu ya, Oh, kan jelas kan Aston itu udah pasti untung, kalau nggak untung udah tutup udah lama kan, iya, Pak. misalnya. Nah, saya yakin asrama haji belum sampai level untung, levelnya baru sampai barangkali tidak rugi. Nah, itu saya Iya. maksud dengan posisi, ya. Jadi bagaimana strategi itu menempatkan posisi kita yang sekarang mungkin kata Mbak Nova tadi balance ya. Nah, mungkin nanti dalam sekian tahun misalnya, kalau nah itulah makanya pemimpin perusahaan itu harus punya visi dan misi. Dia punya visi misi bahwa dalam waktu 10 tahun harus untung misalnya. Jadi kalau asrama haji itu sudah untung, barangkali di Palembang ini, ya Pemdanya pacak ngomong calon gubernur yang akan melok pilkada. Mulai saya jadi pemimpin nanti, semua pajak kendaraan bermotor digratiskan gitu loh. Kenapa? Nggak perlu lagi Pemda dapat duit dari pajak kendaraan. Kenapa? Asrama haji dan untungan besar. Misalnya. Karena asrama haji sudah setara dengan Hotel Aston, gitu ya. Arya Duta, nah kira-kira macam itu. Ya masalah mungkin tidak mungkin, ya mungkin saja sebagai strategi ya sangat mungkin gitu, bisa saja. Jadi artinya apa? Mengapa asrama haji bisa berubah dari yang tadinya punya misi sosial sekarang jadi misi yang untung? Ya itu tadi misalnya karena menyediakan layanan berbasis IT. Sekarang kan belum masuk di apa namanya? Apa nih? Lupa saya. Aplikasi perhotelan itu, Pak ya? Traveloka. Traveloka, tiket.com, Agoda. Belum kan? Belum, Pak. Nah, karena IT-nya belum mampu memberikan layanan sampai ke sana gitu loh. Iya. Coba kalau misalnya pimpinan di asrama haji punya visi misi ingin merubah posisi asrama haji yang tadinya ya cuman rame ketika ada rombongan haji, gara-gara corona nih haji batal terus jadi sepi, ya. Bagaimana kita mengimplementasikan teknologi IT, habis itu kita bisa menjual asrama haji seperti menjual hotel. Nah, itu namanya merubah posisi tadi. Jadi ada strategi supaya posisi kita berubah. Kan sebenarnya nilai jualnya bagus. Coba, hotel di Palembang yang di depannya ada apa namanya? Ada halte LRT. Hotel apa? Hah? Asrama haji punya depannya langsung ada LRT. Jualannya adalah hanya 5 langkah dari LRT misalnya. Itu kalau di luar negeri, di Singapura, di Tokyo, di Jepang gitu ya, itu bahasa iklan yang paling mujarab untuk hotel penginapan. Bayangin, kita hanya berapa langkah dari sarana transportasi. Tapi sayangnya kan nggak punya sistem IT yang bisa akses ke sana. Jujur aja, saya baru tahu loh, gara-gara ngajar kalian berdua, saya baru tahu di asrama haji itu ada penginapan untuk umum. Iya, Pak. Saya aja orang Palembang nggak tahu gitu, gimana orang lain yang tahu gitu loh. Ya, bayangan saya asrama haji itu cuman ramai ketika musim jemaah aja gitu. Kalau sekarang lebih ke nerima instansi kayak itu, Pak. Ya, itu kan Memang ditargetkan karena
dana APBD diarahkan supaya dibelanjakan di, itu kan kalau dulu segalonya apa-apa masuk hotel Swarnadwipa. Nah sekarang sebagian dimasukkan rapat-rapat Pemda tuh ke sana kan. Ya, tapi pemerintah daerah kok banyak yang minta gratisan, Pak ya? Nah, Bukan iya. lebih parah kayak itu, Pak. Kami lebih senang terima yang personal kayak itu, Pak, daripada Iyalah. pemerintah. Ya artinya kan itu sudah ada usaha untuk merubah posisi tadi. Iya, Pak. Tapi kan belum apa, belum jadi sesuatu yang memasyarakat gitu loh. Nah, harusnya IT bisa buat itu. Simpel aja tadi saya bilang. Bagaimana di sana ada sebuah komputer yang terhubung dengan misalnya apa namanya tadi, tiket.com, Traveloka, ya, pergi-pergi, ya, dan sebagainya lah. Atau kerjasama dengan penerbangan. Kerjasama dengan penerbangan. Bagaimana caranya supaya orang beli tiket Citylink, nginepnya di Asrama haji. asrama haji. Janjian harganya macam mana? Seperti apa bentuk promosinya? Nah, tapi itu butuh IT semua. Gitu. Iya. Ya. Ini ingin mengubah posisi tadi. Bukan menjadi sumber pembiayaan, tapi sudah menjadi sumber pendapatan. Yang ketiga, strategi sebagai satu plan, satu rencana. Ini rencana. Ya. Jadi di sini kita menjelaskan bahwa dengan sebuah strategi kita bisa menunjukkan bagaimana penyedia layanan IT ya akan bergerak. Bergerak itu maksudnya beroperasi. Cara kerjanya bagaimana? Ya. Misalnya direncanakan dengan adanya sistem IT, maka penawaran atau pemasaran kamar di asrama haji dapat diintegrasikan dengan Traveloka. Jadi, dengan sebuah aplikasi yang sederhana, warung tukang jual gado-gado, warung pecel lele, ya, warung tukang jual pempek, bukan pempeknya pempek candy, bukan. Pempek-pempek yang tidak jelas itu, tapi dibantu oleh aplikasi yang dibuat oleh Gojek, Grab, GoFood. ya, GrabFood, mereka bisa melakukan pemasaran. Ini tadi strategi sebagai suatu rencana, sebagai suatu plan. Dan yang terakhir, yang keempat, strategi sebagai suatu pattern itu pola. Ya. Ini menjelaskan strategi ya, dengan suatu cara yang konsisten bisa mengambil putusan. Oke, ya, ini yang dimaksud dengan 4P dari strategi. Jadi ketika kita membuat sebuah strategi, pastikan keempat-empat unsurnya itu ada. Biasanya orang hanya membuat strategi yang nomor 3, yaitu strategi sebagai rencana. Kenapa? Karena kita tahu dalam ilmu manajemen itu ada P, O, L, C. Planning, organizing, leading, dan controlling. Planning ada. Hanya sekedar plan aja.
Maka tiap tahun kita pasti punya rencana. Rencana kerja, rencana anggaran. Nah, itu strategi sebagai plan. Tapi nggak pernah memandang ke P yang lain. Berikutnya adalah kita harus sadar bahwa yang namanya service management, secara umum nih, nggak hanya IT, tapi semua yang masuk kategori service management, itu adalah aset. Dan asetnya adalah aset yang strategis. Jadi di sini ada definisi apa yang dimaksud dengan aset strategis. Apa itu aset strategis? Aset strategis adalah aset yang menyediakan dasar-dasar kompetensi inti, core competence. Core competence. Yang kedua, distinctive performance. Pembeda kinerja. Jadi kita bisa mengatakan suatu kinerja itu baik atau buruk secara jelas. Yang ketiga, ada namanya durable advantage. Keunggulan yang tahan lama. Keunggulan yang tahan lama. Kita nggak mau punya keunggulan, tapi tidak tahan lama. Karena sebentar aja kita sudah disalib orang lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, definisi aset strategik itu adalah qualification to participate in business opportunity. Syarat, kualifikasi atau syarat untuk terlibat atau untuk masuk di dalam peluang-peluang bisnis. Tadi saya katakan, ada nggak peluang bisnis kita untuk maju dengan cara jualan secara online? Ada. Lewat Traveloka, lewat tiket.com, lewat aplikasi Pergi-Pergi, lewat aplikasi Agoda misalnya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus punya sistem IT. Harus punya internet. Kalau nggak ada sistem IT-nya bagaimana? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam situ? Karena namanya di sini disebut business opportunity, disebut peluang bisnis, karena apa? Belum tentu yang punya akun di Traveloka, belum tentu itu dipilih orang. Apalagi kalau nggak punya sama sekali gitu loh. Iya. Nah, tambah nggak punya, namanya disebut opportunity, peluang. Ya. Tapi peluangnya akan selalu ada. Gitu. Itu strategic asset. Nah, Pak, bagaimana? maaf, Pak. Ya, Yang di luar pelajaran enggak, Pak? nggak apa? Silakan. Ya. Kan di asrama haji itu, Pak, baru 2 tahun pasang wifi yang skala besar, Pak, ya? Yang pakai IndiHome. Kok itu selalu koneksinya gagal, Pak, ya? Misalnya setengah bulan pasti ada yang lampu merah itu, Pak. Nggak bisa tersambung. Selalu kayak itu, Pak. Itu balik lagi, bukan salah wifi-nya, tapi salah dan IndiHome-nya. IndiHome-nya, Pak, ya? Iya. Bisa jadi. Satu kemungkinan pertama. Ya. Kan bahasa gampangnya saya ini menuduh ya. Iya, kenapa tuh pikir atau mereka memang sengaja, jadi kan itu ada biaya perbaikan kayak itu, Pak. Oke, yang pertama tuduhan saya ke sana. Ya. Ya, kenapa? Percuma semuanya bagus di dalam jaringannya asrama haji kalau yang sumber asalnya dia tidak bagus. Iya. Atau kedua, memang jaringan di dalam asrama hajinya tidak baik.
Maksud saya gini. Waktu berlangganan IndiHome-nya ada perjanjian nggak dengan Telkom? Ada, Pak. Ya, artinya kalau ada perjanjian, ya, asrama haji bisa menuntut Telkom, pastikan apa yang diberikan oleh Telkom itu baik. Kalau Telkom sudah menjamin baik, arti yang salah adalah jaringan di dalam. Sama, ini juga sesuai dengan materi kuliah gitu sebenarnya. Iya. Penyebab jaringan di dalam tuh kayak mana, Pak ya? Ya tadi kan kita ngomong risk management. Ketika membuat jaringan di dalam, maksud saya memasang narik kabel, memasang titik akses point-nya, Wi-Fi-nya itu, ya, itu dihitung dengan baik dan benar nggak maksud saya? Dihitung nggak bahwa panjang kabelnya itu memenuhi persyaratan nggak? Jangan-jangan sudah kejauhan. Memang sih agak jauh, Pak, memang Nah, dari... iya, makanya itu. Ya. Jadi tuduhan saya pertama memang dari Telkomnya jelek. Oke, kalau ada perjanjian Telkom menjamin yang kami berikan bagus. Ya. Karena Telkom juga punya service management. Iya. Karena ya, saya pensiunan Telkom, jadi saya tahu betul bahwa kami sendiri sebagai penyedia wajib mikirkan IT service management. Nah, macam itu baik, asal-asal ada pelanggan pasang. Nah, kalau kita tidak mampu melayani, lebih baik tidak dilayani. Gitu. Oke, sekarang dia sudah masang, dia janji bagus. Artinya ada kemungkinan bahwa jaringan di dalamnya yang tidak bagus. Sekarang balik lagi tanya dengan yang dulu bikin perencanaannya, yang ngitung panjang kabelnya segala macam, sudah benar apa belum? Oke, dia jawab sudah dihitung dengan baik dan benar. Pertanyaan berikutnya adalah yang beli barang akses point-nya itu kualitasnya bagus apa tidak? Jadi kalau nak jadikan tertuduh, banyak tertuduhnya itu. Cuman bisa kita urut. Karena apa? Di setiap titik layanan ada service management. Nah, sekarang pengelola jaringan di dalam asrama haji siapa? Sekarang penyedia layanannya menjaminkan nggak bahwa itu pasti bagus? Ya itu kan kalau lampunya merah, kalau lampu merah tadi saya yakin lampu merah itu memang internetnya nggak ada, putus. Iya. Bukan salah akses poinnya. Jaringannya putus. Putusnya oleh apa? Tikus. Kalau benangnya, kalau jangka waktunya gimana, Pak ya? Kenapa? Wifi itu ada jangka waktunya nggak, Pak? Misalnya 1 bulan, jadi diperbaiki lagi kayak itu, Pak? Harusnya tidak. Harusnya tidak sampai sebulan sekali pasti diperbaiki, tidak. Tapi tetap namanya alat, ada enggak? Waktu beli alatnya dulu, ditanya enggak? Kemampuan alat ini tahan berapa lama? Barang itu kan listrik. Coba TV, hidupkan 2 tahun, enggak mati-mati. Kira-kira. Kalau masih hidup bagus 2 tahun enggak mati-mati, hebat TV. Kira-kira lah. Artinya ada masanya, dia itu harus diganti misalnya. Nah, atau panas, mati kedua dengat lagi hidup lagi. Iya. Nah, itu kan bagian dari rencana kita untuk memperpanjang masa layanan. Jadi, saya nggak mengatakan bahwa kalau sampai sebulan rusak, ganti ya, alangkah nemennya. Tapi kalau sampai 5 tahun nggak rusak-rusak, nggak mati-mati, hebatnya.
Jadi maksud saya, itulah yang disebut risk management tadi. Dipertimbangkan nggak resiko, kira-kira barang ini kan hidup terus-menerus. Nggak pernah ada matinya. Kira-kira tahan berapa lama lah dia kena hidup. Wi-Fi yang ada di asrama haji. Kadang-kadang Wi-Fi-nya bagus, tapi power supply-nya yang rusak. Kan Wi-Fi itu pakai listrik kan? Iya, Pak. Listrik itu yang casan HP kan? Iya. Bentuknya kan? Itu kalau kecolok terus panas itu. Iya, Pak. Mbak Nova bayangkan aja, Mbak nyolok cas HP 3 hari 3 malam macam apa cadarnya? Iya, Pak. Nah, itu yang tadi saya katakan risk management. Kita harus pertimbangkan, oh memang ada waktunya dia harus dimatikan. Sebab jika tidak, malah akan jebol misalnya ya. Jadi jangan cara berpikir, itu tadi saya katakan, cara berpikir yang tidak melihat statistik tadi sebagai sebuah cara pandang, perspektif. Jangan dikira alat itu dicolokin ke listrik pasti bagus terus-terusan gitu loh. Kita harus mempertimbangkan pada satu waktu dia akan mati. Nah, tapi matinya kapan? Jangan seminggu sekali mati ya. Repot pula seminggu sekali mati. Kalau seminggu sekali mati, memang artinya ada yang benar di situ. Alat itu tidak bagus. Daripada, misalnya tadi katakan tiap kali ada rusak, manggil orang Telkom bayar biaya, seminggu sekali manggil orang Telkom lah, ini ngayo orang Telkom baik. Lama beli alat baru, ganti. Daripada rusak, dandan. Tapi kalau misalnya prosedur perjanjiannya, Pak, diperbaiki harus dengan orang Telkom kayak itu, Pak? Ya, karena dia yang menjaminkan alatnya. Karena kalau dia orang lain yang memperbaiki, ya garansinya jadi rusak kan, jadi hilang garansinya. Ya, sama lah. Kita punya HP Samsung, ya. HP Samsung rusak, bawa ke service center Samsung mahal. Kita bawa ke service center yang ada di IP. Ya sudah, hilang garansinya. Hilang garansinya. Ya, tapi sebaliknya, kalau kira-kira bolak-balik rusak terus, tanya uang Telkom, ini rusak apa bolak-balik rusak terus? Ya, kalau bolak-balik rusak, putus baik yang lain. Iya, benar. Ya, saya aja di rumah, walaupun saya pensiunan Telkom, kalau saya nggak upload sama Telkom, udah lama. Udah 2 tahun, IndiHome di rumah saya putus. Saya bilang saya nggak mau langganan lagi IndiHome. Saya ganti pakai yang provider lain. Alhamdulillah, nggak pernah bukan. Gitu. Karena kita sebagai pelanggan punya hak. Iya, Pak. Ya, jadi sebenarnya hal yang demikian itu bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan service management di dalam, ya itu tadi kalau IT-nya berarti itu dalam penyediaan sarana akses point Wi-Fi yang ada di asrama haji itu kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah bagaimana tahapan kita untuk membangun strategi untuk layanan-layanan tertentu yang spesifik. Ya. Kita mulai yang pertama adalah understanding the customer. Ini rasanya sudah kita bahas juga di minggu yang pertama dulu. Jadi kembali lagi kepada apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Pahamilah pelanggan maunya apa. Apa? Karena tugasnya IT, the ways IT, cara IT, itu tidak lebih hanya menyampaikan value ke pelanggan.
Value itu manfaat. Artinya apa? Jangan sampai apa yang diberikan oleh teknologi tidak sesuai dengan maunya pelanggan. Jadi sebelum kita memberikan suatu service, suatu layanan, pahami dulu maunya apa pelanggan itu. Baru diservis. Jangan dipaksa. Pelanggan pengen makan model, tidak ditanya, tidak dia apa-apa, tiba-tiba dipaksa makan mie celor. Nah, lebih kurang macam Curah itu Jepang. juga. Tiba-tiba kita, ini ada alat, pokoknya saya ini nyalat. Nah, pokoknya macam ini nyalat. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Karena kita mau menyediakan layanan, maka kembalikan dulu maunya apa. Understanding, pahami pelanggan. Please, kaget kalau punya suami, jangan tiba-tiba disodor ke masakan. Tanya, pengen makan apa? Walaupun kadang-kadang dimakannya juga. Kelemahan baik tuh makannya tuh. Kesian aja lah, susah dimasak, tidak dimakan, lagi ngerajuk pula. Nah, yang benar tuh tanya nak makan apa. Buat ke? Balik lagi ke service management, kata-kata service itu ya. Bagaimana kita mengelola layanan. Makanya, kalau kita sedang melaksanakan sebuah proses pelayanan, tempatkan diri kita itu sebagai pelayan, bukan jadi tuan. Jadi IT di sini, teknologi di sini, adalah pelayan. Maka tuannya minta apa? Itu ya, yang pertama. Ya, benar, Pak. Yang kedua, kalau tadi kan maunya apa? Yang kedua adalah outcome. Outcome itu hasil. Understanding the outcome customer want from service. Ketika kita menyediakan layanan IT, dan layanan IT itu ada, apa yang mau didapat oleh si pelanggan? Ada kata-kata outcome. Apa itu hasil, result. Jadi kalau yang pertama tadi, kita menyediakan layanannya. Menyediakan layanan. Nah, kalau sekarang, yang kedua nih, jika layanan itu sudah ada, apa hasil dari layanan tersebut? Dan how, bagaimana servis bisa mengeluarkan atau menyampaikan manfaatnya, benefit, deliver benefit. Langkah ketiga, ketika kita membangun strategi adalah, mari kita definisikan apa yang menjadi kunci sukses. Apa yang menjadi kunci sukses? Kunci sukses. Kunci sukses dari servis tersebut. Jadi kalau tidak dapat kuncinya, ya ini belum sukses. Mau tidak dapat sukses kalau kuncinya beda kaki. Critical success factor. Ya, faktor-faktor kritisnya itu. Kalau sudah kita dapat kunci-kuncinya apa saja, ya, maka tahap keempat dalam membangun strategi adalah kita membuat spesifikasi. Spesifikasi itu apa? Syarat-syarat teknis. Misal, ya, saya
mau menyediakan sistem komputer untuk layanan apa namanya nih? Resepsionis. Iya. Oke. Maka saya sebagai bos, saya tanya, Tris, kamu butuhnya apa? Kan bakal kamu yang pakai, bukan saya gitu. Saya kan manajer nih, saya manajer. Nah, ini kan komputer nanti yang bakal pakai kan kamu sebagai user, kamu sebagai konsumennya. Nah, kamu perlu komputernya untuk apa? Nah, itu yang pertama tadi saya tanya. Understanding customer. Oke, Pak, saya butuh sistem komputer yang memudahkan saya kalau ada orang mau check-in, jadi cepat. Atau, Pak, saya butuh sistem komputer yang kalau ada pemesanan, saya bisa jawab dengan cepat. Bisa apa enggak? Kan masih ingat contoh cerita saya 2 minggu yang lalu? Kalau ada orang mau pesan kamar lewat telepon, saya belum bisa menjawab karena apa? Karena selama ini mengandalkan kunci yang balik di meja. Nah, pengen tahu ada berapa kamar kosong itu yang mau dipesan orang berdasarkan ada berapa kunci yang tersimpan di dalam laci meja resepsionis. Nah, padahal belum tentu kuncinya itu balik galau. Iya. Orangnya masih nginep malam ini. Dia baru check out besok. Pesanannya besok sore, kan belum bisa kita jawab. Nah, saya butuh itu loh, Pak. Saya butuh sistem komputer yang bisa melihat berapa banyak kamar kosong sehingga pemesanan bisa cepat misalnya. Nah, berikutnya adalah saya mendefinisikan kunci suksesnya apa aplikasi itu. Kunci suksesnya adalah jika petugas bisa menjawab secara cepat ketersediaan kamar kosong. Nah, gitu. Kalau nggak bisa begitu berarti gagal. Jadi pokoknya kalau ada nelfon, ada kamar kosong Pak untuk minggu depan. Nah, bayangin untuk minggu depan gitu. Sebentar Pak ya, buka sebentar, tidak sampai 2 detik. Oke, ada Pak kamar kosong untuk 2 minggu lagi. Nah, artinya dengan menyebutkan bahwa kunci suksesnya adalah bisa menentukan ketersediaan kamar kosong dalam waktu yang singkat. Nah, itu. Kalau itu berhasil berarti ini servisnya sukses. Nah, setelah selesai 3 ini yang keempat baru, oke, kalau gitu saya mulai bikin spek. Nah, speknya butuh laptop atau butuh PC ya, dengan prosesor misalnya minimal i7 dengan memori minimal 8 GB dengan hard disk tidak boleh kurang dari 500 GB misalnya. Nah, itu namanya membangun spek. Misalnya butuh printer yang bisa ngeprint warna. Oke, berarti jangan dikasih yang hitam putih. Atau ada permintaan ini, outcome required, permintaan dari customer. Pak, saya butuh printer yang laser. Ini jangan sampai dikasih printer yang kan matrix, printer yang ada di Alfamart itu misalnya. Itu kebayang enggak kalau ada 10 kamar check out barengan gitu. Kapan selesainya ngeprint apa? Kwitansi itu. Nah, misalnya pakai printer yang macam itu. Jadi dibuat speknya. Dan yang terakhir, langkah yang kelima adalah kita mulai membangun yang namanya membuat demand management. Pengaturan permintaan berdasarkan prioritas. Ya. Nah.
Oke, berikutnya adalah ada istilah service package. Tidak selamanya layanan itu bersifat satuan atau sendiri-sendiri. Ya, ada kalanya layanan itu jadi sekaligus dalam sebuah paket. Jadi intinya adalah service paket adalah minimal 2 atau lebih layanan yang dikombinasikan. Ya. Misalnya, asrama haji menyediakan paket pengantin. Yang dijual bukan hanya kamar saja, tapi juga ruangan aula, plus layanan untuk cateringnya. Itu kan ada beberapa layanan, ada beberapa servis. Memilih menu makannya ada sudah dalam aplikasi misalnya. Itu namanya service package, ya. Oke, service option juga ada pilihan-pilihan. Jadi jangan memaksakan kehendak bahwa service hanya bisa ini, ya. Itu enggak juga. Ada namanya service option. Oke. Berikutnya ada namanya service asset. Tadi udah kita bahas tentang aset, tapi aset manajemen. Sekarang aset sebagai sebuah layanan. Oke. Nah, dan materi hari ini, ya, saya skip aja materi ini. Saya akan ini nanti kamu lihat ini pelajari sendiri ya tentang automating service management proses. Bagaimana ada proses-proses pelayanan yang diotomatisasi, ya. Harusnya inilah tugas IT. Segalanya menjadi otomat, ya. Segalanya menjadi otomatis. Jadi serba mudah, ya. Itu sudah harusnya mudah dipahami. Yang sebelumnya ini. Saya mau closing materi hari ini dengan membahas tentang value. Jadi, kata kuncinya, ya, dari tadi kita bahas dari awal tentang strategi, service strategi maksudnya, strategi layanan. Kita jangan lupa selalu kembali kepada definisi dari ITSM itu yang kita pelajari di minggu pertama, bahwa ITSM itu adalah bagaimana kita mengelola IT, tapi dari sudut pandang pelanggan, dari customer. Nah, tentunya pelanggan itu mau mendapat benefit atau manfaat dari hadirnya IT tersebut, ya, bukan tambah nyusahi. Bukan tambah nyusahin. Cobalah. Saya sampai sekarang masih belum habis pikir itu. Itu IKTP itu untuk apa lah itu? Nyusahi kita nih sebagai rakyat. Yang korupsi pejabat apa itu? Yang mantan ketua DPR dulu. Dia tenang-tenang baik. Bertriliun dia dapat untung hasil korupsi. Di penjara dia hidupnya mewah, ya. Kita nak buat KTP tahun-tahun sudah. Gara-gara tak punya KTP yang tak jadi, banyak urusan kita jadi terganggu. Jadi pertanyaannya, apa untungnya bagi kita sebagai rakyat, sebagai konsumen terhadap hadirnya iktp? Oke, sekarang sudah normal iktp itu. Terus apa? Nak ditempelkan di mana? Kan bahasa mudahnya kan kalau apa namanya kartu yang ada chip itu kan macam kalau kartu tol itu kan tidak usah pakai duit tunai, tempelkan cetit, palangnya terbuka, jalan. Ya? Iya.
Kalau kita nak bayar apa namanya, beli bensin misalnya, tinggal tempel ke langsung berkurang duit saldonya. Ada repot-repot lagi kita harus siapkan duit tunai, nak nunggu sosokan misalnya kan. Nah, misalnya. Nah, Iya, Pak. sekarang iktp itu tidak dipakai di mana lah kira-kira? Ya, iktp. Kita datang ke puskesmas masih nak nulis formulir, ya? Nak berobat ke BPJS masih ngantri. Hah? Datanglah ke Iya, Pak. kantor Pemda, kantor lurah, kantor camat, masih tak biasa tuh. Terus apa gunanya iktp tadi? Masih. Nah, dengan kata lain, Iya. tidak ada value yang terasa manfaatnya di sisi kita sebagai masyarakat, sebagai pelanggan. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah IT service delivery, ya, artinya penyampaian layanan IT itu harus punya value, harus punya nilai. Nilai itu wujudnya adalah manfaat. Dengan alasan manfaat tersebut, maka orang mau menggunakan teknologi tersebut. Bahasa sederhana kan begitu. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa sebuah layanan IT harus dibangun, ya, dimulai dari service strategi, dilanjutkan dengan design strategi, berikutnya adalah apa namanya, strategi transition, dan terakhir baru strategi operation. Itu semua harus menciptakan value, harus menciptakan nilai. Harus menciptakan nilai. Kenapa orang itu memilih jodohnya? Coba, kita jawabannya apa? Kenapa? Misalnya kita sebut dia seseorang namanya Amir. Kenapa Amir itu memilih Tuti sebagai istrinya misalnya? Atau dibalik, seorang wanita namanya Maria. Kenapa Maria memilih Stefan sebagai suaminya gitu? Apa sih lebihnya? Kadang-kadang pernah tidak terpikir, apa gawe lanang ini milih Tino Cak itu? Iya benar, Pak. Sebenarnya kita kan mikirnya tidak milih aku ya. Nah, gitu kan. Nah, apa lebihnya dia di mata orang itu? Itulah yang disebut value tadi. Iya. Ya, Mbak Nova udah punya suami kan? Belum, Pak, baru mau menikah. Oke lah, whatever lah, dua-duanya berarti belum. Terus juga, tapi sudah ada pilihan tuh. Iya. Kenapa kamu pilih si dia itu? Dia baik dari yang lain, Pak. Lah iya, lain dari yang lainnya, itulah yang disebut value. Kalau lanang sama-sama lanang, yang lain juga banyak lanang lain. Iya. Tapi apa bedanya dia dari yang lain? Itulah value. Itulah value. Servis banyak, servis apapun. Tapi apa bedanya dibandingkan dengan yang lain? Itulah value. Nah, itu harus kita bangun. Dibangunnya secara strategi. Harus dibuat strateginya itu. Nah, itulah namanya value. Jadi,
sebenarnya saya ingin nutup kuliah kita hari ini dengan kata kunci bahwa yang namanya service strategy pada prinsipnya adalah bagaimana kita menyusun rencana strategik untuk membangun sebuah nilai. Itu aja sih sebenarnya kesimpulannya. Nah, tinggal teknis cara membangun nilainya, ada risiko, manajemen risiko lah, ada 4P, mulai dari perspektif, position, plan, kemudian apa lagi itu apa? Pattern, pola. Pak. Nah, pola. Itu teknik pengambilan keputusan. Itu teknis-teknisnya. Kata kuncinya adalah sebuah strategi harus dibangun untuk menciptakan value lewat IT. Kalau kita ngomong sekarang IT service management. Nah, begitu juga. Tris, kamu bilang kamu udah punya calon. Bagaimana kamu meyakinkan dia bahwa memang kamu calon istri yang terbaik untuk dia? Ya tentunya kamu harus bangun value yang bagus di mata dia. Iya, benar, Pak. Memang awalnya mungkin kita tuh datangnya dari fisik, awalnya tertarik fisik. Tapi lama-lama nanti fisik itu nggak ada artinya. Ketika yang kita rasakan bukan lagi fisik, tapi value-nya. Kalau fisik itu mungkin masih muda-muda, masih kejingoan, ganteng atau cantiknya. Mana umur 50 lebih, di mana bagusnya lagi? Hah? Cantik bagusnya lagi. Hah? Iya, Sementara tuh istilah ngelendot kalau cantik bagusnya lagi. Nah, tapi kenapa masih bertahan? Nah, ada value-nya tadi. Nah, itu yang harus dibangun. Nah, begitu juga dalam IT, bukan hanya sekedar kecanggih-canggihan, bukan masalah mahal-mahalan komputernya, bukan. Tapi bagaimana memang sistem itu dibangun value-nya. Oke? Ada pertanyaan? Iya, Pak. Hah? Bentar, Cukup, Pak. Saya lupa dari tadi lupa nggak capture ya untuk laporan absen. Sebentar ya. Bersama. Saya buka dulu. Dan saya juga harus buat untuk yang materi yang jadi tugas. Oke, kalau gitu kita akhiri materinya ya. Sampai ketemu minggu depan. Dan yang untuk tugas silahkan ditulis di Word ya. Iya, Pak. Nanti kalau udah kirim ke email saya aja atau ke lewat WhatsApp saya juga boleh. Iya, Pak. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.